Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebedah sebuah perjalanan sejarah yang masif banget. Rantai eksploitasi 4 abad di Nusantara. Ini bukan cuma soal ngapalin deretan tanggal atau nama tokoh ya. Kita bakal lihat secara detail gimana rentetan peristiwa ini benar-benar membentuk dunia modern yang kita tinggalin sekarang. Jadi siapkan fokus kalian, karena pembahasannya bakal lumayan intens. Coba deh pas kalian lagi nyeruput kopi pagi ini, pernah kepikiran nggak sih ada sejarah yang lumayan pahit di baliknya? Akar dari minuman favorit kita ini di Nusantara tuh udah dimulai dari tahun 1696. Waktu itu, Jenderal Adrian van Omen bawa bibit kopi dari Malabar ke Jawa. Apa yang awalnya cuma sekedar uji coba botani, dengan cepat malah memicu sebuah sistem budidaya paksa yang brutal banget di Priangan, yang dikenal sebagai Prianger Stelsel. Kopi yang merajai pasar global saat itu, literally dibayar pakai penderitaan dan keringat rakyat lokal. Nah, biar pembahasannya terstruktur, kita punya 6 poin agenda hari ini. Pertama, katalis penjelajahan. Kedua, perebutan hegemoni. Ketiga, monopoli VOC. Keempat, era transisi. Kelima, kultur stelsel. Dan terakhir, kebijakan pintu terbuka. Kita bakal lihat gimana kegagalan di satu era itu langsung jadi pemicu buat kebijakan di era selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Katalis penjelajahan, keruntuhan dan lautan. Semuanya berawal di tahun 1453. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Nah, efeknya apa? Akses darat bangsa Eropa ke Asia putus total, dan harga rempah-rempah langsung meroket tajam. Keterdesakan ini akhirnya memicu inovasi maritim gila-gilaan. Bangsa Portugis yang dipelopori Pangeran Henry Sang Navigator mulai pakai kapal karavel yang super gesit. Mereka juga pakai navigasi rasi bendang salib selatan, atau orang Jawa nyebutnya gubuk penceng, buat nerjang lautan yang belum pernah terpetakan sebelumnya. Ini benar-benar memicu efek domino eksplorasi global. Terus, apa sih motivasi utama mereka? Kalian pasti udah sering dengar istilah 3G di sekolah kan? Gold, Gospel, dan Glory. Ini tuh ambisi buat ngeraup kekayaan, nyebarin agama, dan meraih kejayaan bangsa dengan nancepin batu prasasti yang namanya Padrau. Tapi tunggu dulu, ada detail penting yang sering kelewat. Kalau Portugis dan Spanyol memang kental banget sama misi gospelnya, makanya banyak benteng sekaligus gereja. Nah, Belanda lewat VOC justru beda. VOC itu sangat membatasi penyebaran agama. Mereka benar-benar murni cuma peduli sama gold dan glory. Buat mereka, bisnis ya bisnis. Dan mesin penggerak di balik semua ambisi itu adalah merkantilisme. Ini bukan sekedar tren ya. Ini adalah teori ekonomi mutlak di Eropa zaman itu. Negara-negara Eropa yakin banget kalau kesejahteraan mereka itu diukur dari seberapa banyak emas, perak, dan komoditas berharga yang bisa mereka timbun sambil terus neken angka impor. Persaingan inilah yang secara langsung maksa mereka buat buru-buru keluar dari Eropa, cari tanah jajahan baru, dan memonopolinya habis-habisan. Lanjut ke bagian kedua, perebutan hegemoni, membagi dunia. Pas Portugis akhirnya nyampe di Ternate tahun 1512, mereka pinter nih, langsung manfaatin rivalitas kerajaan lokal. Ternate merangkul Portugis buat ngelawan Tidore. Sebagai balasannya, 10 tahun kemudian, Tidore bersekutu sama Spanyol yang baru aja tiba lewat jalur ekspedisinya Magellan. Bayangin, konflik lokal Ternate dan Tidore ini malah memicu perebutan hegemoni global. Konflik ini akhirnya baru bisa diselesaikan lewat perjanjian Saragossa tahun 1529, yang maksa Spanyol mundur ke Filipina dan ngebiarin Portugis berkuasa penuh di Maluku. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, monopoli VOC, pemerintahan korporasi. Ngomongin soal VOC, kalian harus ingat kalau VOC ini bukan sekedar perusahaan dagang biasa. Mereka dikasih hak istimewa atau hak oktroy yang bikin mereka bisa bertindak layaknya sebuah negara berdaulat. Buat ngeruk kekayaan kita, mereka pakai 2 sistem. Pertama, kontingenten. Ini pajak wajib hasil bumi buat wilayah yang mereka kuasai langsung, kayak Batavia. Kedua, verplichte leverantie. Kalau ini, mereka maksa kerajaan-kerajaan sekutu, contohnya Mataram, buat jual hasil buminya secara paksa dengan harga super murah yang didikte sepenuhnya oleh VOC. Nah, buat mastiin harga rempah di Eropa tetap selangit, VOC, terutama di bawah tokoh brutal kayak Jan Pieter Zoon Koen, itu nggak segan-segan pakai kekerasan ekstrim. Mereka ngebajak tradisi laut lokal jadi yang namanya pelayaran hongi. Coba kalian bayangin, armada raksasa ratusan kapal kora-kora berpatroli keliling pulau buat nebar teror dan ngelakuin ekstirpasi. Ekstirpasinya apa? Ini adalah tindakan ngebakar dan ngenebang habis ladang rempah yang berlebih. Kalau ada warga yang berani melawan, mereka langsung dilenyapkan. Kayak pembantaian tragis yang terjadi di Kepulauan Banda dan Ambon. Benar-benar gelap sejarahnya.
Tapi, ironisnya, eksploitasi berdarah ini hancur dari dalam. Pas VOC akhirnya bangkrut dan dibubarkan di akhir 1799, coba tebak berapa utang yang mereka tinggalkan? 134,7 juta gulden. Angka yang gila banget buat ukuran zaman itu. Gimana ceritanya sebuah mega proyek monopoli bisa bangkrut dengan utang segede itu? Jawabannya, korupsi internal yang udah sistemik. Pegawainya pada nerima suap gila-gilaan. Buat jadi kapten kapal aja, tarif suapnya bisa sampai 2.000 gulden. Belum lagi perdagangan gelap yang dilakuin sama petinggi mereka sendiri. VOC hancur karena keserakahan pegawainya. Masuk ke bagian keempat, era transisi, interlude Prancis dan Inggris. Di awal abad ke-19, pas Belanda lagi sibuk sama perang di Eropa, Nusantara masuk ke era transisi. Di sini muncul dua tokoh yang karakternya ibarat bumi dan langit. Pertama ada Daendels yang mewakili Prancis Belanda. Dia ini sangat militeristik. Dia nundukin raja-raja Jawa dan ngebangun jalan raya pos, Anyar Panarukan, pakai sistem kerja wajib militer. Tujuannya buat pertahanan dan logistik kopi. Terus, pas Inggris masuk, ada Raffles. Raffles ini bawa ideologi liberal. Dia ngehapus kerja paksa dan nyoba nerapin sistem land rent atau sewa tanah. Tapi sayangnya, eksperimen pajak Raffles ini gagal total di lapangan. Kenapa? Karena sistem ini nabrak tradisi sosial budaya masyarakat Jawa yang saat itu belum terbiasa sama ekonomi berbasis uang tunai. Bagian kelima, kultur stelsel. Era tanam paksa. Di sini, kita harus merenung sebentar, karena ini adalah salah satu era paling menyengsarakan buat masyarakat kita. Belanda lagi butuh uang banget buat bayar utang VOC dan biayain perang mereka. Jadi, Gubernur Jenderal Van den Bosch bikin aturan tanam paksa. Secara tertulis, aturannya kedengaran terukur. 20% lahan dipakai buat ekspor dan 66 hari kerja buat yang nggak punya tanah. Tapi realitasnya, aturan itu sama sekali nggak digubris. Petani kita disuruh kerja paksa lebih dari 150 hari setahun. Sawah padi yang buat makan sehari-hari dipaksa diubah jadi ladang tebu atau kopi. Ketahanan pangan hancur lebur. Udah gitu, karena transportasinya minim banget, petani kita dipaksa manggul hasil panen yang berat banget berkilo-kilometer. Ini sih udah perbudakan terselubung. Kenapa Belanda tega mempertahankan sistem ini? Biar data ini yang berbicara. Pada dekade 1860-an, 72% dari total pendapatan kerajaan Belanda itu disumbangkan murni dari Hindia Belanda. Gila kan? Ratusan juta gulden ngalir ke Eropa hasil dari darah dan keringat petani lokal, dipakai buat mendanai revolusi industri dan ngebangun infrastruktur modern negara mereka. Sementara di sini, rakyat kita dibiarkan kelaparan parah. Penderitaan ini akhirnya pecah jadi bencana kelaparan ekstrim, contohnya yang terjadi di Cirebon tahun 1843. Kabar tentang penderitaan ini nyampe ke Eropa dan bikin marah banyak orang. Tokoh-tokoh humanis akhirnya mulai bersuara. Salah satu yang paling terkenal itu Eduard Douwes Dekker atau yang kita kenal dengan nama pena Multatuli. Lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar, dia nge-expose semua kebrutalan tanam paksa. Desakan moral dari buku inilah yang akhirnya maksa pemerintah Belanda buat pelan-pelan ngapusin sistem tanam paksa. Bagian ke-6. Kebijakan pintu terbuka eksploitasi 2.0. Tanam paksa memang dihapus pada tahun 1870 dan diganti sama kebijakan pintu terbuka. Kedengarannya kayak kebebasan ya? Sebenarnya enggak. Kebijakan ini ngasih izin buat pihak swasta asing nyewa tanah besar-besaran. Jadi penderitaan yang tadinya berpusat di Jawa malah meluas keluar Jawa, kayak perkebunan-perkebunan raksasa di Delhi, Sumatera. Mereka mendatangkan pekerja kontrak yang disebut kuli. Dan yang paling parah, pemilik modal ini dikasih senjata hukum namanya Pokinales Sanctie. Ini adalah izin legal buat nyiksa, nyambuk, bahkan ngebunuh pekerja yang berani kabur atau ngelanggar aturan. Di era ini, negara cuma berdiri diam sebagai pengawas, sementara perusahaan swasta bebas mengeksploitasi nyawa manusia. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari awal pembahasan kita tadi, semuanya saling nyambung. Dari semangat abad ke-15 buat nembus blokade Konstantinopel, terus lahirnya mesin monopoli VOC berubah jadi sistem tanam paksa yang brutal, sampai akhirnya masuk ke era perkebunan swasta yang gak kalah kejamnya. Semua kemegahan arsitektur dan fondasi ekonomi Eropa modern yang masih kokoh sampai hari ini, itu benar-benar dibiayai oleh eksploitasi sistematis selama berabad-abad di tanah Nusantara. Rantai penderitaan ini tuh berkesinambungan dan terus berevolusi. Sebagai penutup, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Lain kali, kalau kalian lagi duduk santai menikmati secangkir kopi, coba renungkan sejenak. Berapa banyak sih sejarah kelam, konflik global, dan keringat leluhur kita yang tertuang di balik hal-hal nyaman yang sering kita anggap remeh hari ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan detail kita kali ini. Jangan pernah berhenti buat ngegali kebenaran dari peristiwa masa lalu ya. Sampai jumpa di Explainer selanjutnya.